Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua saat ini? Saya berharap semoga anak-anakku semua saat ini dalam kondisi sehat, senang, bahagia, sehingga bisa mengikuti pembelajaran daripada hari ini penuh dengan rasa semangat dan optimisme. Amin. Anak sekalian, mari pertemuan kita pada kali ini kita awali terlebih dahulu dengan membaca Bismillah bersama. Semoga kita semua senantiasa mendapat lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita baca Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak sekalian, untuk pertemuan kita pada hari ini masih melanjutkan materi pada pertemuan minggu yang lalu, yakni membahas tentang hutang piutang. Apa arti hutang piutang itu? Minggu yang lalu sudah kita pelajari bersama, yakni menyerahkan suatu barang atau uang dengan perjanjian akan dikembalikan lagi dengan nominal yang sama pada waktu yang telah ditentukan. Inilah pengertian hutang piutang. Oke, nah sekalian, untuk pertemuan kita pada hari ini akan membahas tentang adab atau etika ketika melakukan akad hutang piutang. Apa Pak adab atau etikanya? Satu, yakni orang yang berhutang tidak boleh mengambil keuntungan dari apa yang sudah dihutangkan. Yang kedua, menulis perjanjian secara tertulis disertai dengan adanya saksi yang bisa dipercaya. Yang ketiga, orang yang berhutang harus berniat untuk melunasi hutangnya dengan harta yang halal. Yang keempat, berhutang pada orang yang berpenghasilan halal. Yang kelima, berhutang ketika dalam kondisi darurat atau terpaksa. Yang keenam, tidak boleh melakukan utang piutang disertakan dengan jual beli. Yang ketujuh, apabila ada keterlambatan dalam pembayaran hutang, maka hendaknya segera membicarakan kepada orang yang dihutangi dengan secara baik. Yang kedelapan, hendaknya orang yang dihutangi memberikan kelonggaran waktu terhadap orang yang berhutang apabila ia ada keterlambatan dalam melunasi hutangnya. Yang kesembilan, menggunakan uang dari berhutang secara benar. Menggunakan uang dari berhutang dengan secara benar. Yang kesepuluh, mengucapkan terima kasih kepada orang yang dihutangi. Inilah anak sekalian adab atau etika ketika melakukan akad hutang piutang. Anak sekalian, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang hukum memperlambat membayar hutang. Anak sekalian, yang perlu kita ketahui bersama ketika kita melakukan akad hutang piutang adalah bahwa hukum membayar hutang bagi orang yang melakukan akad hutang piutang adalah wajib. Saya ulangi, hukum membayar hutang bagi orang yang melakukan akad hutang piutang adalah wajib. Dan memperlambat atau menunda dalam pembayaran hutang hukumnya adalah haram. Saya ulangi,
bahwa menunda atau memperlambat dalam pembayaran hutang hukumnya adalah haram. Ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala maklul ghaniyyi dzulmun, yang maksudnya bahwa menunda dalam pembayaran hutang bagi orang yang sudah mampu maka hukumnya adalah haram. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini sekalian tentang hukum dalam memperlambat membayar hutang. Oke, anak sekalian, masih semangat? Ya, kita harus tetap tersenyum dan semangat. Oke, mari kita lanjutkan materi kita pada hari ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang hikmah hutang piutang. Anak-anak, bahwa hikmah hutang piutang ini bisa dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama yakni hikmah yang berkaitan dengan orang yang menghutangi. Yang kedua, hikmah yang berkaitan dengan orang yang berhutang. Bagaimana hikmahnya? Kita ikuti bersama materi berikut ini. Yang pertama, hikmah yang berkaitan dengan orang yang menghutangi. Satu, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikannya. Yang kedua, memupuk sikap peduli dan empati kepada orang lain yang membutuhkan. Yang ketiga, menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama manusia. Yang keempat, mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan. Yang kelima, menambah pahala karena merupakan ladang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hikmah hutang piutang untuk orang yang menghutangi. Yang kedua, hikmah hutang piutang yang berkaitan dengan orang yang berhutang. Satu, menguji kesabaran dan keimanan. Kedua, kesulitan hidup menjadi berkurang. Yang ketiga, beban hidup menjadi ringan. Yang keempat, dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kelima, dapat membuka lapangan usaha dengan modal uang hasil berhutang. Oke, inilah tentang hikmah hutang piutang. Anak-anakku yang perlu kita garis bawahi, meskipun toh hutang piutang itu mempunyai banyak hikmah, tapi bagi kita sebisa mungkin untuk bisa menghindarinya kecuali dalam kondisi terpaksa. Dan ketika kita harus berhutang, maka harus segeralah untuk membayarnya atau melunasinya. Oke, anak sekalian, inilah materi yang sudah kami sampaikan pada hari ini. Yang pertama tadi membahas tentang adab atau etika hutang piutang. Yang kedua, hukum memperlambat membayar hutang. Yang ketiga, hikmah hutang piutang. Semoga ilmu yang sudah saya sampaikan pada hari ini kepada anak-anakku semua menjadi ilmu yang manfaat, barokah, dan berguna kelak di kemudian hari. Amin. Mari kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sampai ketemu lagi di materi berikutnya minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.